Salam selamat. Halo Safety semua. Jumpa lagi bersama gua Agung K3aku. Pada kali ini kita akan membahas terkait dengan mata kuliah dalam prodi Kesehatan Keselamatan Kerja di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Sebelum gue jelaskan, silakan di like dulu, di komen dulu, dan di subscribe dulu. Oke, Safety semua. Jadi pada kesempatan kali ini seperti tadi gue udah bilang ya, gue akan menjelaskan tentang mata kuliah di K3 FKM UI. Nah, tentunya ini bermanfaat ya untuk para citizen yang masih duduk di bangku SMA untuk mempertimbangkan kira-kira tepat nggak ya gue masuk di K3 FKM UI. Nah, sebagai informasi, gue itu kuliah di FKM UI itu di tahun 2008. Pada saat itu K3 FKM UI itu masih menjadi sebuah peminatan ya, dimana untuk masuk ke K3 FKM UI kita tuh harus masuk ke Fakultas Kesehatan Masyarakat dulu. Jadi pada UMB, pada SNMPTN, pada SIMAK UI, pada seleksi masuk lainnya, pada saat itu ya, pada saat tahun 2008 kita harus milih ilmu kesehatan masyarakat. Kemudian di semester ketiga ya, itu akan ada peminatan. Jadi masing-masing mahasiswa di ilmu kesehatan masyarakat itu silakan bisa milih berbagai macam peminatan. Ada keselamatan kesehatan kerja, ada kesehatan lingkungan, ada biostatistik, ada pendidikan, ada promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Kemudian juga ada kesehatan reproduksi dan lain-lain nih. Nah, kalau citizen semua mau tahu terkait dengan kenapa sih gue milih K3, silakan simak video sebelumnya. Nah, di tahun 2015, Universitas Indonesia memutuskan keselamatan kesehatan kerja itu tidak lagi menjadi sebuah peminatan, tapi menjadi sebuah program studi. Artinya adalah si keselamatan kesehatan kerja ini bisa dipilih langsung di seleksi masuk universitas, dan artinya semakin semakin independen gitu ya, semakin banyak ilmu-ilmu terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja yang bisa masuk dalam pembelajaran selama sekitar 4 tahun atau 144 SKS. Nah, jadi gue akan menerangkan ya, meskipun sebenarnya gue masuk 2008, tapi gue dapat beberapa informasi dari mahasiswa langsung yang mengalami perkuliahan dengan mata kuliah baru dimulai dari tahun 2015. Dan gue juga buka-buka website di www.ui.ac.id terkait dengan mata kuliah program sarjana keselamatan kesehatan kerja. Mata kuliah program keselamatan kesehatan kerja itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah mata kuliah wajib universitas. Yang kedua adalah mata kuliah wajib ilmu rumput kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah mata kuliah wajib fakultas. Dan yang keempat adalah mata kuliah wajib program studi. Nah, kenapa ada 4 pembagian seperti itu ya? Karena memang yang pertama untuk mata kuliah wajib universitas itu memang yang dipelajari itu sangat general ya. Sehingga diajarkan ke siapapun gitu, background fakultas apapun ya insya Allah itu nyambung. Nah, mata kuliah wajib universitas itu ada 5. Yang pertama adalah MPKT. Itu terkenal banget ya, MPKT. Mata kuliah pengembangan kepribadian terintegrasi. Dan itu ada di semester 1. Biasanya MPKT ini yang dulu gue alami SKS-nya lumayan besar ya. Jadi memang di situ ditekankan terkait dengan kepribadian gitu, bagaimana sih berbuat baik sama orang lain, gimana sih cara berdiskusi dengan baik gitu, berkolaborasi dalam pelajaran dan sebagainya macamnya. Kemudian dikembangkan lagi di mata kuliah pengembangan kepribadian terintegrasi B, itu yang ada di semester 2. Ini pengembangan dari yang MPKTA itu ya. Nah, biasanya karena MPKTA, MPKTB ini SKS-nya lumayan besar ya, jadi mahasiswa itu jangan sampai deh mendapatkan nilai jelek di MPKTA atau MPKTB ini. Ya karena kalau jelek ya udah gitu, bahkan sangat mempengaruhi IP. Nah, kemudian ada MPK agama.
mata perkuliahan agama sesuai agama masing-masing. Ya, jadi seperti agama-agama yang ada di Indonesia, ya, jadi ada pilihan untuk agama Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, dan ada Buddha. Nah, kemudian juga ada mata kuliah seni atau olahraga. Nah, ini milih. Jadi kita itu diminta untuk memilih minat kita ya, dalam seni atau dalam olahraga. Waktu itu gue milihnya futsal. Jadi mata kuliah itu setiap kami sore ya. Jadi ya kita main futsal aja. Main futsal gitu, diajari teknik-teknik dasar main futsal. Ya, kemudian ujiannya itu nendang bola, menciptakan gol. Juga ada pertandingan ya sehabis MPKT itu lumayan asik sih, lumayan asik karena juga bisa menyalurkan minat dan bakat gua. Nah, kemudian contoh MPKT lain tuh ada MPKT volley, MPKT basket ya. Contoh mata kuliah lain terkait dengan seni dan olahraga itu contohnya adalah ada volley, ada basket gitu. Kemudian juga ada kalau yang seninya itu kayak menggambar. Kemudian juga bahkan ada gamelan. Ada gamelan juga ada MPK seninya. Jadi ya ini difasilitasi oleh universitas. Silakan kita untuk memilih sesuai dengan minat dan bakat kita. Dan untuk mata kuliah seni atau olahraga itu ada di semester 3. Oke. Kemudian ada yang kedua itu ada mata kuliah wajib rumpun ilmu kesehatan. Nah, apa sih yang disebut dengan mata kuliah wajib rumpun ilmu kesehatan? Jadi di Universitas Indonesia tuh ada beberapa rumpun ya, ada beberapa rumpun. Nah, salah satunya itu ada rumpun keilmuan kesehatan, di mana rumpun keilmuan kesehatan itu dibagi menjadi beberapa fakultas. Pertama, ada fakultas kedokteran. Yang kedua, ada fakultas kedokteran gigi. Yang ketiga, ada fakultas kesehatan masyarakat. Yang keempat, ada fakultas ilmu keperawatan. Yang kelima, ada fakultas farmasi. Nah, semua fakultas ini berada dalam satu rumpun. Dan kenapa dijadikan dalam satu rumpun? Ya karena tadi mata kuliah saling berkaitan satu sama lain dan diharapkan nanti ketika menjadi profesional itu dapat saling berkolaborasi satu sama lain gitu. Jangan sampai ada yang merasa lebih unggul gitu sehingga ada ego masing-masing fakultas gitu atau masing-masing dari profesi. Nah, dalam mata kuliah rumpun ilmu kesehatan ini kuliah itu digabung. Jadi ya buat citizen gitu ya, buat anda-anda yang ingin berkuliah gitu ya bersama para calon dokter, calon perawat, ya bisa nih masuk di sini juga, masuk dalam mata kuliah rumpun ilmu kesehatan. Ada 7 mata kuliah rumpun ilmu kesehatan. Yang pertama adalah ada komunikasi kesehatan, yang kedua ada ilmu biomedik dasar, kemudian ada kolaborasi dan kerjasama tim kesehatan. Kalau komunikasi kesehatan gue belum ini sih ya, belum pernah ya. Jadi dulu ketika gue di tahun 2008 tuh gue nggak ada istilah rumpun-rumpun ilmu seperti ini. Jadi ya kuliahnya di masing-masing fakultas. Dan by the way di tahun 2008 itu untuk fakultas kedokteran itu masih di Salemba. Nah untuk tahun-tahun belakangan itu ya, terlebih tahun sekarang gitu, tahun 2014 gitu, itu sudah datang ke Depok gitu. Jadi sudah ada gedung baru untuk fakultas kedokteran. Ilmu biomedik dasar itu juga gue nggak terlalu paham ya, apakah gue udah pernah dapat atau belum. Dan kolaborasi kerjasama tim kesehatan itu juga gue pasti nggak dapat karena gue nggak ada mata kuliah rumput ilmu kesehatan ya. Jadi ini kan kolaborasi dengan kerjasama tim kesehatan, mata kuliahnya gabungan antar masing-masing fakultas ya dalam satu rumpun itu. Untuk komunikasi kesehatan itu di semester 1, ilmu biomedik dasar itu di semester 1, dan kolaborasi dan kerjasama tim kesehatan itu di semester 2. Yang keempat, mata kuliah wajib rumpun ilmu kesehatan, yang keempat itu adalah etika dan hukum dalam kesehatan. Dulu sih gue belajar ya, ada namanya etikum, etika dan hukum. Nah itu bagaimana sih kita sebagai profesional kesehatan, yang mungkin beberapa jurusan itu, beberapa peminatan, beberapa lulusan dari fakultas itu ada sumpah profesinya ya. Ya gimana kita harus tetap mengedepankan profesi kita dan kita menyampingkan ego kita gitu. Dan juga di sini dipelajari terkait dengan kasus-kasus
kasus-kasus dan landasan-landasan hukum yang menyertai etika ini. Kemudian ada pengelolaan bencana, metodologi penelitian kesehatan. Ya tadi etika dan hukum kesehatan itu di semester 3, pengelolaan bencana itu di semester 4, metodologi penelitian kesehatan itu semester 4. Yang terakhir, dalam mata kuliah wajib rumpun ilmu kesehatan itu kolaborasi dan kerjasama tim kesehatan 2, itu ada semester 7. Ya sekali lagi untuk mata kuliah ini gue nggak bisa menerangkan lebih banyak ya, karena gue sendiri tidak mendapatkannya secara langsung. Bahkan ketika gue S2 di tahun 2015, gue S2 di K3 FKM UI, itu juga nggak ada sih mata kuliah dalam satu rumpun ilmu kesehatan ini. Jadi benar-benar palingan adanya mata kuliah itu dalam tingkat fakultas. Jadi belum ada mata kuliah rumpun ilmu kesehatan seperti ini. Nah kemudian lanjut di mata kuliah wajib fakultas. Mata kuliah wajib fakultas itu cuma ada 5. Yang pertama itu dasar kesehatan masyarakat. Nah ya, dalam mata kuliah dasar kesehatan masyarakat ini ditekankan bahwasannya konsep kesehatan masyarakat itu adalah preventif, dalam arti mencegah penyakit ya. Kita kan sudah tahu bahwasannya pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Kita juga akan tahu posisi jurusan lain ya atau fakultas lain dalam rumpun ilmu kesehatan itu ada di mana. Kalau kayak misalnya farmasi ya, farmasi kan dalam meracik obat gitu. Nah untuk kedokteran mereka ada di bidang kuratif. Kemudian di perawatan mereka ada di bidang rehabilitatif ya. Kemudian dasar kesehatan masyarakat ini ada di semester pertama. Jadi begitu masuk ya ada MPKT 1 gitu. Nah ini juga nanti ada dasar kesehatan masyarakat. Biasanya kuliahnya itu di sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi kuliahnya tuh di aula A atau di aula G, di mana itu bisa menampung banyak banget orang. Oke, jadi selanjutnya ada biostatistik dasar. Dalam biostatistik ini kita akan mempelajari terkait dengan statistik-statistik yang ada dalam penyebaran terkait dengan kesehatan penyakit di masyarakat ya. Sesuai dengan namanya statistik itu banyak hitungan, tapi meskipun banyak tapi tidak terlalu dalam ya, kecuali kalau misalnya citizen masuk ke peminatan biostatistik mungkin itu akan lebih dalam ya, akan diajarkan penghitungan lebih lanjut terkait dengan SPSS, terkait dengan R dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah epidemiologi. Jadi epidemiologi ini akan diberikan di semester 3. Nah, epidemiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pola penyebaran penyakit atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan beserta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kejadian tersebut. Nah, ilmu ini dipakai banget ketika era-era COVID seperti sekarang ya. Kan diteliti tuh penyebaran COVID itu kayak apa gitu. Kapan tinggi, di mana sih tingginya gitu. Itu epidemiologi banget. Kemudian juga faktor-faktor yang bisa mempengaruhi semacam mobilitas yang semakin tinggi gitu. Kemudian juga penurunan dari protokol kesehatan. Ini diteliti oleh bidang epidemiologi. Kemudian epidemiologi ini semester 3 ya tadi seperti yang gue udah bilang. Yang keempat adalah kesehatan global. Nah jujur ini gue belum tahu mata kuliahnya seperti apa karena di tahun 2008 tuh belum ada. Kemudian yang kelima ini ada penulisan ilmiah, itu ada di semester 5. PI ya, penulisan ilmiah ini memang harus kita kuasai karena di semester 5 ini sebenarnya sebentar lagi kita akan memasuki magang gitu. Dalam magang itu kan ada laporan. Nah, jadi kita harus melaporkan laporan itu dengan prinsip-prinsip penulisan ilmiah yang sudah dipelajari lebih dulu di semester 5. Oke. Nah, kemudian kita tadi udah ngomongin mata kuliah wajib universitas, kita udah ngomongin mata kuliah wajib rumpun ilmu kesehatan, udah juga ngomongin mata kuliah wajib fakultas. Nah, sekarang mata kuliah yang spesifik di program studi S1 Keselamatan dan Kerja Universitas Indonesia. Yang pertama ada dasar keselamatan dan kesehatan kerja, itu diberikan di semester 1. Yang namanya dasar ya, ini
Dalam mata kuliah ini kita akan dikenali tentang definisi K3, sejarah K3, tujuan K3, kemudian juga apa itu bahaya, apa itu risiko, masih basic, dan menurut saya sih untuk dasar K3 ini tidak ada hitung-hitungan ya. Jadi buat citizen yang merasa khawatir nih masuk K3 karena IPA dan harus hitung-hitungan, itu nggak terlalu sih sebenarnya, nggak terlalu menuntut untuk perhitungan. Kemudian yang kedua ada fisika K3. Nah, ini juga baru ya. Gua rasa sih baru ya, di tahun 2008 sih gua nggak ingat ada mata kuliah fisika K3 ini. Memang terkait dengan fisika ini adalah ilmu basic yang dipakai dalam K3. Jadi contohnya dalam hygiene industry nanti ada aspek-aspek fisik ya, semacam getaran, kebisingan, dan lain-lain lah. Nah, misalnya dalam kebisingan itu kan ada frekuensi, ada amplitudo dari suara gitu. Itu mungkin dipelajari dalam mata kuliah fisika K3 ini. Kemudian yang ketiga, tadi sebelumnya fisika K3 itu dijelaskan atau diberikan di semester 2. Kemudian yang ketiga ada fisiologi kerja. Jadi fisiologi kerja ini adalah ilmu yang mempelajari informasi mengenai seberapa besar aktivitas sistem tubuh kita, seperti sirkulasi darah, pernapasan, pencernaan, dan aktivitas muskuloskeletal dapat bertahan dalam pekerjaan yang berlebihan dan mengalami kelelahan. Jadi kalau secara singkat, fisiologi kerja itu ilmu mempelajari fungsi tubuh kita ketika kita bekerja. Sejauh apa sih batas tubuh kita ketika kita bekerja. Nah, ini berkaitan banget sama ergonomik ya. Nah, kemudian yang keempat itu ada perundang-undangan K3. Itu ada di semester 2 diberikannya. Perundang-undang K3 ini penting ya, karena K3 ini kan banyak banget undang-undangnya, baik secara lokal, secara nasional, dan juga ada secara internasional. Nah, cuman yang dulu gue alami untuk perundangan K3 ini lebih ke nasional ya, lebih ke nasional. Contohnya adalah peraturan terbaru ya, misalnya ada Permenaker 8 tahun 2020 terkait dengan alat angkat-angkut. Nah, ini kan kita sebagai profesional K3 kan harus paham ya. Nah, di perundangan K3 ini diberikan fasilitas untuk kita memahami struktur perundangan K3 yang ada di Indonesia. Oke, nah yang selanjutnya ada kesehatan kerja dan hygiene industri. Jadi di mata kuliah ini kita akan mempelajari tentang kalau kesehatan kerja itu tentang bagaimana caranya untuk melindungi pekerja dari penyakit akibat kerja. Nah, kalau hygiene industri itu ilmu yang mempelajari secara singkat itu mempelajari tentang aspek-aspek dalam AREP, yaitu antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian. Memang keduanya ini ya fokusnya terkait dengan pencegahan penyakit akibat kerja. Jadi memang bisa untuk digabung. Nah, kesehatan kerja dan hygiene industri itu ada di semester 3. Kemudian selanjutnya ada keselamatan kerja. Nah, kalau tadi kesehatan kerja itu fokusnya adalah untuk melindungi pekerja dari penyakit akibat kerja. Kalau keselamatan kerja ini fokusnya adalah melindungi pekerja dari kecelakaan kerja. Dalam keselamatan kerja ini akan dibahas lebih dalam ya, terkait dengan resiko keselamatan kerja, kemudian juga bagaimana cara mengendalikan resiko tersebut, dan lain-lain. Nah, kemudian juga yang menarik ini di semester 3 dipelajari juga terkait dengan proses industri. Nanti dulu di tahun 2008 belum ada nih proses industri. Tapi sebenarnya mata kuliah proses industri ini penting ya, karena kita jangan fokus ke bahaya-bahaya yang sifatnya individu saja gitu. Kita juga harusnya fokus kepada major hazard, bahaya-bahaya yang sangat besar. Dan bahaya yang sangat besar ini biasanya diakibatkan oleh ledakan, kebakaran gitu. Dan salah satu penyumbang kebakaran atau ledakan adalah tidak amannya proses dalam industri gitu. Nah, gue sendiri tadi gue bilang juga gue belum dapatin mata kuliah ini, jadi belum bisa banyak komentar. Kemudian yang selanjutnya di semester 3 ada penilaian dan pencegahan hazard psikososial di tempat kerja. Ya, jadi ini juga nggak ada sih di tahun 2008 ya. Seingat gue kalau dulu ada itu manajemen stres kerja ya.
kalau ini mungkin sudah diganti jadi penilaian dan pencegahan hazard psikososial di tempat kerja. Ya, hazard psikososial tuh misalnya ada bullying, kemudian ada harassment, pelecehan gitu. Nah, ini K3 tuh jangan hanya fokus ke bahaya-bahaya yang tampak aja ya. Gitu. Kayak misalnya bising itu kan bisa kita dengar, kemudian getaran bisa kita rasakan ya. Tapi psikososial itu kan kondisi di dalam hati yang sangat sulit untuk kita tahu gitu. Tapi memang dengan berbagai macam tools ya, seperti misalnya survei, interview, kita bisa tahu. Dan kita diharapkan juga sih dalam mata kuliah ini ya, saya mengharapkan dalam mata kuliah ini dibahas juga cara-cara untuk pencegahannya. Gitu. Ya, jadi kalau Septizen semua tadi mengamati dari awal sampai akhir, ini K3 campuran banget ya ilmunya ya. Dari mulai ngomongin fisika, itu kan yaitu MIPA ya, bagian dari ilmu pengetahuan alam ya. Kemudian ngebahas tentang undang-undang, itu kan bagian dari hukum. Kemudian kesehatan kerja itu sebagian ada aspek terkait dengan kedokterannya ya. Kemudian ada proses industri. Proses industri ini kan ke kimia ya. Lebih banyak ke kimia atau lebih banyak ke teknik. Kemudian nih hazard psikososial ini lebih banyak ke psikologi gitu. Jadi memang begitu di K3 ini campur-campur ilmunya, dan buat rekan-rekan yang memang hobi ya untuk mempelajari banyak ilmu, ini untuk K3 ini cocok banget. Kemudian mata kuliah selanjutnya yang diberikan di semester 3 adalah kimia K3. Tadi ada fisika, sekarang ada kimia. Dan memang penting banget untuk menguasai hal terkait dengan kimia di sini ya. Balik lagi contohnya di hygiene industry itu kan ada nilai ambang batas kimia. Di situ banyak sekali kimia dan kita harus paham ambang batasnya seperti apa yang boleh digunakan di tempat kerja. Juga ada toksikologi ya. Toksikologi ini juga ada kaitannya sama kimia. Jadi memang kita harus menguasai kimia dalam bidang K3. Kemudian ada semester 4 ya. Semester 4 itu ada ergonomik. Ergonomik itu adalah ilmu yang mempelajari kesesuaian antara pekerjaan dengan pekerjanya. Gimana caranya biar bisa fit dalam pekerjaannya. Itu ini ilmu menarik banget ya, karena ini campuran ya. Ini campuran ada campuran itu karena di situ kita ada mempelajari terkait dengan anatomi tubuh, juga mempelajari terkait dengan fisiologinya gitu. Kemudian kita juga mempelajari ada hitung-hitungannya dalam asesmen. Kemudian kita juga mempelajari dalam ilmu ini kita juga ada kombinasi ilmu rancang produk gitu dan segala macamnya. Jadi yang selanjutnya ada manajemen risiko keselamatan kerja yang diberikan di semester 4. Di sini akan dibahas tentang risiko yang lebih dalam terkait dengan keselamatan kesehatan kerja dan juga pengendaliannya seperti apa, dan juga mempelajari juga untuk prioritas pengendalian yang tepat itu seperti apa. Selanjutnya ada toksikologi industri. Nah, ini sesuai dengan namanya ya, toksik itu kan racun. Toksikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang racun. Sebenarnya obat itu racun ya, tapi diberikan dalam dosis yang tepat sehingga dapat mengobati tubuh yang sakit gitu. Nah, kalau toksikologi ini bukan untuk menyembuhkan yang sakit ya, tapi justru untuk mencegah agar toksikan ya atau zat kimia, zat biologi gitu yang melebihi nilai ambang batas agar tidak sampai masuk ke tubuh. Dan kita juga akan mempelajari dampak-dampak masing-masing toksikan itu terhadap tubuh. Kemudian ada di semester 4 ada penyakit akibat kerja dan surveillance-nya seperti apa. Kemudian semester 5 itu ada banyak ya terkait dengan mata kuliah K3, seperti ada faktor manusia dan pendekatan perilaku dalam keselamatan kerja. Ya, sebagaimana kita pahami dalam teori unsafe act, unsafe condition, bahwasannya kecelakaan itu disebabkan oleh 88% unsafe act ya. Itu ada yang bilang seperti itu. Makanya mempelajari faktor manusia dan pendekatan perilaku ini sangat penting untuk mencegah mayoritas penyebab kecelakaan tersebut. Yang kelima ada sistem manajemen K3 dan pengendalian mutu. Nah, ini banyak banget ya di
perusahaan yang sudah menerapkan ISO 45001, kemudian juga ISO 9001. Nah, di sini diharapkan sih mempelajari terkait dengan itu ya. Dulu sih di tahun 2008 tuh mempelajari terkait dengan sistem manajemen K3-nya saja, tapi tidak ada pengendalian mutu gitu. Dan sistem manajemen K3 yang dipelajari ini kalau dulu yang gua dapatkan ya di S2 sih, di S2 itu bukan sistem manajemen K3 yang produk-produk dari ISO itu, tapi lebih ke sistem manajemen K3 yang kita membahasnya dalam hal keilmuannya. Nah, gue belum tahu nih kalau yang di S1 seperti apa. Yang kelima ada investigasi kecelakaan. Ya, investigasi kecelakaan ya ini sangat penting ya karena namanya perusahaan ya sekuat apapun kita mencegah kecelakaan, kadang masih aja terjadi kecelakaan. Dan dalam investigasi kecelakaan ini kita diajarkan bagaimana sih cara untuk menggali penyebab kecelakaan apa sehingga kita bisa mencegah agar kecelakaan tersebut tidak berulang di masa depan. Kemudian juga diajari berbagai macam metode dalam melakukan investigasi kecelakaan. Ada juga semester 5 ini manajemen bahaya fisik di tempat kerja. Nah, gue belum tahu ini di semester 5 ngapain aja karena dulu di tahun 2008 nggak ada. Pencegahan kesalahan manusia, ya, kemudian manajemen keselamatan proses, pengelolaan limbah industri. Nah, ini bagus banget ini. Ini ditambahkan di semester 5. Tadi yang gue sebutin dari manajemen bahaya fisik, pencegahan kesalahan manusia, manajemen keselamatan proses dan pengelolaan limbah industri. Ini gue belum dapat di tahun 2008 di S1 gue. Jadi ini peningkatan yang bagus dan menyesuaikan dengan konteks yang sekarang ya. Dan karena gue belum mendapatkan kuliahnya gitu, ya gue belum bisa menjelaskan nih kuliahnya ngapain aja. Kemudian di semester 6 ini ada pelayanan kesehatan kerja. Ya, ini ngebahas terkait dengan klinik gitu. Kemudian juga ngebahas terkait dengan pencegahan ya. Pencegahan penyakit akibat kerja dalam hal pelayanan kesehatan kerjanya gitu. Kemudian yang keenam ada pengantar manajemen kebakaran dan ledakan. Nah, biasanya mata kuliah ini kombinasi antara teori sama praktek ya. Ya, teorinya kita di kelas gitu ngebahas tentang penyebab kebakaran, kasus-kasus kebakaran, kemudian prakteknya itu biasanya kita ke Pelumpang untuk langsung untuk praktek memadamkan api itu di salah satu tempatnya Pertamina. Kemudian manajemen bahaya kimia dan biomonitoring. Ini gua nggak inget ya tahun 2008 gua dapatkan ini atau enggak. Kemudian ada ventilasi industri. Nah, kalau ventilasi industri, Vendus ya, ini mempelajari tentang sirkulasi udara, kemudian alat-alat yang berkaitan dengan ventilasi udara, kemudian penyakit-penyakit yang bisa muncul karena ventilasi udara yang tidak baik, kemudian desain dari si ventilasi industri tersebut gitu. Ini diberikan tadi di semester 6. Kemudian ada manajemen keselamatan kerja sektoral. Nah, ini juga jujur aja tahun 2008 gue juga belum dapat. Menurut gue sini bagus ya karena ada penambahan, ada peningkatan di tahun 2015 ini dengan dibukanya S1 K3. Nah, di semester 7 itu ada praktik kerja lapangan PKL atau magang itu. Di sini silakan Anda memilih untuk magang-magang yang menurut Anda sesuai dengan passion Anda ya. Terakhir yang gue dengar untuk PKL ini nggak hanya di perusahaan ya. Kalau dulu gue magang ini hanya di perusahaan. Terakhir yang gue dengar dari teman-teman yang lebih belakangan lulusannya itu ada juga PKL di sektor non formal gitu dan segala macam. Jadi PKL itu nggak hanya sekali. Kemudian yang terakhir itu di semester 8 ada skripsi. Ya, skripsi ini menjadi tugas akhir. Memang butuh waktu ya untuk menyelesaikan, jadi makanya satu semester itu dipakai untuk skripsi saja. Walaupun sebenarnya kita bisa mencicil ya dari PKL, misalnya kita ingin dari laporan PKL itu kita tingkatkan menjadi skripsi, atau kita ngambil tema yang berbeda dari tempat yang sama ketika kita PKL, itu juga boleh. Jadi bisa kita cicil atau bisa kita rancang dari semester 7.
Oke, Citizen semua, itu adalah mata kuliah yang ada di K3 FKM UI. Gua sadar banyak sekali perubahan yang baru di perkuliahan K3 FKM UI ini karena gap year-nya jauh ya. Dari 2008 ke 2015 terakhir dibuka S1 K3 FKM itu. Terakhir dari 2008 ke 2015, di mana S1 K3 FKM itu baru dibuka ya. Itu gap year-nya yang lumayan jauh sehingga banyak perkembangan yang mungkin gua telat untuk mengikutinya. Tuh, dan silakan bagi Safetyzen yang kiranya mau menambahkan terkait dengan komentar atau konten ini, silakan bisa menambahkan di kolom komentar. Kalau ada yang nanya juga silakan bisa menambahkan di kolom komentar. Jangan khawatir kalau misalnya gua nggak bisa jawab, gua bisa tanya sama adik-adik kelas gua yang masih ada di kampus. Oke, Safetyzen semua, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen agar channel ini semakin memberikan banyak manfaat. Salam selamat.